Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan, diberikan waktu untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hingga saat ini sudah mencapai detik-detik terakhir, kita masih bisa menjalankan dengan kondisi yang sehat, kuat, dan dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Semoga sampai akhir Ramadan kita masih tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan yang mulia ini. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita sehingga kita mampu menempuh jalan kebenaran, yakni dinul Islam. Ibu-ibu Aisyah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya diberi tema oleh Majelis Tabligh dan Ketarjian Pimpinan Daerah Aisyah Gresik, yakni Idul Fitri, kemenangan spiritual seorang mukmin. Ketika puasa Ramadan selesai, tanggal 1 Syawal menjadi hari yang ditunggu-tunggu untuk dirayakan. Bergembira dengan datangnya Syawal memang tidak bisa dihindarkan. Umat Islam menyebutnya sebagai hari kemenangan. Menurut penjelasan Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Soimah Kastolani, beliau menerangkan bahwa kemenangan di Hari Raya Idul Fitri memiliki 3 makna. Dan 3 makna kemenangan inilah yang akan kita bahas pada kajian menjelang berbuka hari ini. Ibu-ibu Aisyah rahimakumullah, makna kemenangan yang pertama adalah kemenangan spiritual. Kemenangan spiritual adalah kemenangan jiwa yang bersih dari syirik, dengki, sombong, dan juga sifat-sifat madmumah lainnya. Setelah Ramadan berakhir, yang membatasi segala fungsi biologis dan larangannya sudah tidak ada lagi, akan tetapi kesucian spiritual harus tetap dirawat dan dijaga selepas bulan Ramadan. Sebab dalam Quran surat As-Sam ayat 9 dan 10 ditegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Orang yang bersih jiwanya insya Allah akan membentengi diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Membentengi diri dari penyimpangan dan membentengi diri dari penodaan terhadap aturan-aturan agama. Sehingga apa yang dilakukan di setiap langkah kehidupannya, di setiap perjalanan hari-harinya akan selalu dikaitkan dengan aturan-aturan agama
dan akan dijadikan benteng untuk menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga kehidupan kita menjadi terarah. Ibu-ibu Aisyah rahimakumullah, makna kemenangan yang kedua adalah kemenangan emosional. Kemenangan emosional berarti keberhasilan mengontrol emosi. Kemampuan mengontrol emosi berarti mengedepankan sikap kesabaran. Sabar bukan simbol kelemahan, melainkan satu kekuatan yang harus dipertahankan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, qala Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala laisa syadidu bisur'ati wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kuat bukanlah orang yang sering menang berkelahi. Akan tetapi, orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Kesabaran merupakan karakter yang paling utama. Ketika kita puasa pun ada larangan untuk tidak bertengkar. Apabila ada orang yang mengajak bertengkar, tegaskan, "Inni sha'imun," saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang berpuasa akan menahan emosinya sehingga tidak membuat balasan terhadap cacian dan makian yang diberikan kepadanya. Tidak dendam kepada orang yang menzaliminya. Dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan dirinya sendiri. Tapi bukan berarti ini dijadikan dalil hanya untuk menjaga kesahan puasa kita. Dan nanti di luar puasa, ketika berbuka, bertengkarnya dilanjutkan semakin menjadi dan semakin menggila. Itu yang harus kita hindari, dan seperti itulah yang selama ini difahami oleh masyarakat pada umumnya. Ketika puasa, berusaha menahan emosinya. Setelah berbuka, balas dendam. Emosi yang ditahannya tadi langsung diluapkan dengan kemarahan yang luar biasa. Sampai ucapan yang keluar, ucapan-ucapan yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Semoga ibu-ibu Aisyah yang sedang mendengarkan tidak termasuk yang seperti itu. Nggih, ibu-ibu, kesabaran merupakan kunci keberhasilan kita setelah ditempa selama 30 hari di bulan Ramadan. Akan nampak dengan jelas apakah kita sukses dalam perenungan dan penggemblengan selama Ramadan bisa kita lihat dari perilaku kita di luar bulan Ramadan. Apakah tambah baik akhlaknya atau tambah buruk. Itu jadi cerminan diri kita sendiri. Kemenangan yang terakhir adalah kemenangan intelektual. Kemenangan ini ditandai dengan lahirnya sosok muslim yang mampu membaca situasi dan kondisi. Bagi kita, anggota Muhammadiyah, anggota Aisyah, kecerdasan bukan hanya melampaui nilai-nilai yang telah didapatkan, tetapi juga memiliki kesesuaian antara kualitas dan kuantitas. Penjelasan ini diperkuat dengan cuplikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Orang yang mampu mengevaluasi diri artinya dia memiliki kualitas yang lebih baik. Apalagi kalau selalu berusaha mencari bekal yang akan dibawa sebagai sangu nanti ketika di akhirat. Jadi, kecerdasan intelektual di dalam Islam adalah kemampuan membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mampu mempertimbangkan mana yang manfaat dan mana yang mudarat, dan mengerti mana yang wajib dan mana yang bukan, sehingga kita dalam menjalankan kehidupan setelah Ramadan ini mampu memilah dan memilih apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita kerjakan selalu dikaitkan dengan aturan-aturan yang telah kita pahami. Kemampuan untuk mengaitkan dengan aturan agama ini akan bisa dilakukan kalau kita memiliki keilmuan yang memadai. Bagaimana caranya? Cara yang bisa dilakukan misalnya aktif menghadiri majelis ta'lim, bisa dengan mengikuti kajian di masjid-masjid atau di tempat-tempat yang lain. Senang membaca buku apa saja itu merupakan jendela dunia. Atau bisa dengan mendalami makna bacaan Al-Quran kita. Jadi kita tidak hanya membaca secara harfiahnya saja, melainkan berusaha menggali maknanya, memahaminya, dan berusaha mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Dari sini baru kita bisa mengaplikasikan kemampuan yang kita miliki itu dalam kehidupan keseharian kita. Ibu-ibu Aisyah rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kebenaran yang terucap itu semata-mata karunia dari Allah. Semoga sedikit pemahaman yang telah saya sampaikan ini bisa membantu meningkatkan keimanan kita. Dan selepas Ramadan nanti semoga kita tetap bersemangat dalam menjalankan ibadah sebagai wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ketiga kemenangan yang sudah dibahas ini bisa kita raih, insya Allah kebahagiaan akan menghampiri kehidupan kita. Dan dengan ridha dari Allah, kebahagiaan di akhirat pun akan dapat kita genggam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fatkum qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.